Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kembali terjadi seorang ibu hamil meninggal dunia saat persalinan di Rumah Sakit Jayapura. Dua kelompok pemuda di Mimika saling serang menggunakan petasan. Tuntut honor ratusan ASN berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Polres Merauke melalui Satuan Reserse Narkoba kembali menggerebek pabrik minuman keras lokal Oplosan di 2 lokasi berbeda. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti miras Shopee dengan total hampir 1 ton. Sebagian miras tersebut telah dikemas ke dalam botol mineral siap edar dengan jumlah mencapai hampir 700 botol. Selain itu, miras oplosan juga disimpan dalam puluhan jerigen berukuran besar. Kasat Narkoba Polres Merauke AKP Rido Satrio mengatakan 2 lokasi yang menjadi sasaran operasi merupakan hasil laporan masyarakat. Kedua lokasi tersebut berada di Kampung Domba dan Katalpal. Untuk saat ini pelaku yang pada saat kami datang ke TKP, pelaku tidak berada di tempat, namun kami akan tetap melakukan pendalaman terhadap siapa pemilik baik dari miras tersebut maupun milik home industry tersebut. Dari kami memang lumayan besar ya menurut kami untuk penangkapan setelah dari ada yang kemarin kita ungkap di Jalan Cemara. Untuk saat ini kemungkinan kebanyakan sekarang dijual di harga 75.000 sampai 100.000 per botol. Untuk hal tersebut masih kita dalami untuk dipersiapkan untuk malam tahun baru atau bukan. Namun informasi yang kami dapat, barang ini yang ada di TKP pertama sudah ada beberapa waktu yang lalu, jadi sudah agak lama disimpan di tempat tersebut. Polisi akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran miras ilegal karena meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap keamanan serta ketertiban umum. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Teman-teman yang di grup, kalau bisa 2 kelompok pemuda di Jalan Bayangkara, Kompleks Kopera Poka, Timika, Papua Tengah terlibat aksi saling serang dengan menggunakan petasan mercon dan kembang api. Aksi tersebut sempat memanas dan berujung saling lempar batu antar kelompok. Akibat aksi saling serang tersebut, arus lalu lintas di Jalan Bayangkara sempat macet. Kedua kelompok pemuda turun ke badan jalan dan saling menembakkan petasan sehingga membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Tindakan kedua kelompok pemuda ini sangat meresahkan warga yang bermukim di Kompleks Kopera Poka. Aparat keamanan yang tiba di lokasi kemudian melakukan tindakan pembubaran untuk menghentikan aksi saling serang tersebut dan mengembalikan ketertiban. Menurut Ketua RT 06 Kopera Poka, Irfandi, aksi saling serang dan meningkatnya gangguan keamanan di kawasan tersebut dipicu kondisi penerangan jalan yang tidak berfungsi. Lampu penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Bayangkara disebut sudah lama mati, sehingga kawasan menjadi gelap dan rawan kejahatan. dari ketua-ketua RT di Kopra Poka dan minta untuk pemerintah coba perhatikan jalan di Bayangkara. Karena lampu-lampu jalan di Bayangkara ini malam itu jam 10 kurang lagi sudah dimatikan. Ini kami lihat ini kalau sudah pertokoan tutup di sini, itu mereka lampu-lampu juga dikasih mati. Akhirnya di sini tuh agak gelap di Jalan Bayangkara. Warga meminta aparat keamanan untuk meningkatkan patroli, terutama pada malam hari. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Menjelang pergantian tahun, pengamanan arus mudik di dermaga Pelabuhan Paumako Timika diperketat oleh aparat keamanan. Pengamanan ditingkatkan saat kapal penumpang KM Tatamilau bersandar di Pelabuhan Paumako. Di pintu masuk dermaga, aparat gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan pihak Kesyah Bandaran melakukan penjagaan ketat. Setiap penumpang yang hendak memasuki area dermaga diwajibkan menunjukkan tiket, sementara pengantar dibatasi untuk mencegah terjadinya penumpukan.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang akan berangkat maupun yang tiba di Timika. Situasi di Pelabuhan Pomago Timika masih kondusif, masih bisa dikendalikan. Karena kita laksanakan dari TNI Angkatan Laut, dari polisi, dari kepolisian juga ada, kemudian dari KPL. Kita terlibat langsung dalam pengamanan sekaligus penertiban untuk penumpang yang tidak menghindari penumpukan yang di dermaga, karena kalau kita di sini untuk kebiasaan kalau yang satu berangkat mungkin yang antar lebih dari 10. Jadi harapan kami yang masuk ke dermaga itu adalah yang punya tiket. Selain menjaga keamanan, aparat juga memfokuskan pengamanan untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang di area dermaga, terutama pada momen padat menjelang tahun baru. Jumlah penumpang lanjutan dari Merauke dan Asmat yang tiba di Timika tercatat mencapai sekitar 300 orang, sedangkan penumpang yang berangkat keluar dari Timika mencapai 180 orang. Igo Batmamulin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.